Halo sahabat Ajarin, hari ini saya akan membahas soal bahasa Indonesia. Materi teks pemahaman bacaan dan menulis. Teks 1, tes pemahaman bacaan dan menulis. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 4. Makan sebelum tidur malam membuat berat badan naik lebih cepat daripada makan di siang hari. Namun, kebanyakan ahli lebih menyetujui orang mengalami kenaikan berat badan karena lebih banyak kalori yang masuk daripada yang dikeluarkan. Selain itu, cukup logis memiliki pemikiran bahwa kalori makanan akan terbakar lebih cepat dan efisien jika seseorang beraktivitas dibandingkan dengan diam saja atau tidur. Hal yang harus diingat adalah peningkatan berat badan tidak berdasarkan waktu 24 jam saja. Kenaikan bobot lebih dipengaruhi jumlah kalori yang diasup dibandingkan dengan beberapa banyak kalori yang dibakar dalam periode waktu tertentu. Sebuah penelitian merekomendasikan untuk menghindari konsumsi makanan ringan setelah makan malam dan menjelang waktu tidur untuk mencegah kenaikan bobot. Hal itu disebabkan oleh makan pada malam hari dapat mengganggu jam sirkadian tubuh dan mengubah hormon yang berperan mengontrol nafsu makan, sehingga berujung pada kenaikan berat badan. Dalam kondisi lelah dan stres, makan tepat sebelum tidur bisa membuat kerja sistem cerna lebih berat, sedangkan lambung memproduksi lebih banyak gas, sehingga perut terasa mulas dan kembung. Langsung saja, nomor 1. Kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat A 2, B 3, C 7, D 8, E 9. Mari kita bahas. Pembahasannya adalah kesalahan penggunaan tanda baca pada teks tersebut terdapat pada kalimat 7, yakni penggunaan tanda baca koma sebelum kata dapat dan kata sehingga. Penggunaan tanda baca koma sebelum kata dapat dan sehingga seharusnya dihilangkan agar membentuk kalimat yang efektif. Maka jawabannya adalah C, kalimat ke-7. Nomor 2. Manakah pertanyaan yang jawabannya tidak terdapat dalam teks? A. Bagaimanakah pendapat sebagian ahli tentang kenaikan berat badan? B. Apakah kalori makanan cepat terbakar jika seseorang banyak beraktivitas? C. Faktor apakah yang menyebabkan berat badan meningkat? D. Apakah jam sirkadian tubuh dapat dipakai untuk mengontrol berat badan? E. Apakah kondisi lelah dan stres berdampak pada kerja sistem cerna? Mari kita bahas. Pembahasannya, pertanyaan yang jawabannya tidak terdapat dalam teks tersebut adalah apakah jam sirkadian tubuh dapat mengontrol berat badan? Di dalam teks tersebut tidak dijelaskan pengertian jam sirkadian maupun fungsinya dalam mengontrol berat badan. Maka jawabannya adalah D. Apakah jam sirkadian tubuh dapat dipakai untuk mengontrol berat badan? Nomor 3. Kata hal itu pada kalimat 7 merujuk pada A. Rekomendasi penelitian untuk menghindari makanan ringan. B. Konsumsi makanan ringan setelah makan malam dan menjelang waktu tidur. C. Kenaikan berat badan karena jumlah kalori yang diasup berlebihan. D. Penghindaran konsumsi makanan yang tidak tepat pada waktunya. E. Gangguan jam sirkadian tubuh karena makan malam. Pembahasannya, kata hal itu dalam kalimat 7 merujuk pada
kalimat sebelumnya, yaitu konsumsi makanan ringan setelah makan malam dan menjelang waktu tidur. Jawabannya adalah B. Konsumsi makanan ringan setelah makan malam dan menjelang waktu tidur. Nomor 4. Kata sambung yang salah adalah A. Namun pada kalimat 2, B. Selain itu pada kalimat 3, C. Untuk pada kalimat 6, D. Sehingga pada kalimat 7, E. Sedangkan pada kalimat 9. Pembahasannya, kata sambung yang kurang tepat dalam teks tersebut adalah kata sedangkan pada kalimat 9. Karena kata sedangkan merupakan kata sambung atau konjungsi intra kalimat yang seharusnya berada di dalam kalimat, sehingga tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jawabannya E. Sedangkan pada kalimat 9. Teks 2, tes pemahaman bacaan dan menulis. Teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Penyakit stroke atau gangguan fungsi otak akibat aliran darah ke otak mengalami gangguan. Akibatnya, nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan otak tidak terpenuhi dengan baik. Penyebab stroke ada dua macam, yaitu adanya sumbatan di pembuluh darah dan adanya pembuluh darah yang pecah. Umumnya, stroke diderita oleh orang tua karena proses penuaan yang menyebabkan pembuluh darah mengeras dan menyempit, serta lemak yang menyumbat pembuluh darah. Pada beberapa kasus terakhir, menunjukkan peningkatan kasus stroke yang terjadi pada usia remaja dan usia produktif 15-40 tahun. Pada golongan ini, penyebab utama stroke adalah stres, faktor keturunan, dan gaya hidup yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Pada kasus stroke usia remaja, faktor keturunan merupakan penyebab utama terjadinya stroke. Sering ditemukan kasus stroke yang disebabkan oleh pembuluh darah yang mudah pecah atau kelainan sistem darah, seperti penyakit hemofilia dan talasemia yang diturunkan oleh orang tua penderita. Jika ayah atau ibu menderita diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung, kemungkinan anak terkena stroke menjadi lebih besar. Nomor 5. Kalimat yang tidak efektif terletak pada kalimat A. 2, B. 4, C. 5, D. 6, E. 8. Pembahasannya, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, terdapat subjek dan predikat. Yang kedua, tidak menimbulkan makna ganda atau ambigu. 3, bisa diterima logika. 4, penggunaan tanda baca yang tepat. 5, unsur-unsurnya setara. Pada teks tersebut, kalimat yang tidak efektif terdapat pada kalimat 5 karena tidak terdapat subjek. Maka jawabannya adalah C, kalimat ke-5. Nomor 6. Apa simpulan teks tersebut? A. Penyakit stroke kebanyakan dialami oleh orang usia lanjut. B. Penyakit stroke disebabkan gangguan aliran darah ke otak. C. Sumbatan atau pecahnya pembuluh darah mengakibatkan stroke. D. Stroke dapat terjadi pada usia remaja, produktif, dan usia lanjut. E. Penyebab stroke adalah stres, penuaan, gaya hidup, dan keturunan. Mari kita bahas. Simpulan teks harus sesuai dengan gagasan utama teks. Oleh karena itu, simpulan dari teks tersebut adalah jawabannya D. Stroke dapat terjadi pada usia remaja, produktif, dan usia lanjut. Teks 3, tes pemahaman bacaan dan menulis.
Teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 7 sampai 9. Di sini ada dua teks yang berbeda. Yang pertama, teks 3A. Ekspansi Android sudah menyentuh berbagai hal. Bahkan, adanya potensi yang menjanjikan pada masa depan diakui oleh petinggi BlackBerry yang lebih memilih Android ketimbang platform BlackBerry 10. Dia secara tersirat mengungkapkan bahwa kesiapan BlackBerry untuk menyambut masa depan bersama Android sudah dimulai melalui salah satu produknya. Namun, dia tidak yakin jika BlackBerry akan tetap mengandalkan dua platform untuk bermain di bisnis ponsel. Ada kemungkinan mereka akan memilih Android sebagai pilihan di ponsel besutannya. Teks kedua, teks 3B. Aplikasi Android pada BlackBerry sudah dimulai lewat salah satu produknya, yaitu BlackBerry Priv. Selain itu, semua solusi Enterprise dikembangkan dapat digunakan sebagai platform lain untuk waktu yang sama. Itu adalah perkembangan terlama Android. BlackBerry sudah memberikan update versi 10.3.3 dan versi 10.3.4 untuk meningkatkan keamanan ponsel dan fitur terbaru lainnya. CEO BlackBerry mengonfirmasi peluncuran dua ponsel Android setelah merilis ponsel Android perdananya, Priv. Dilihat dari sisi penjualan, peluncuran tersebut cukup sukses. Nomor 7. Kalimat manakah yang maknanya sejajar dengan kata ekspansi pada kalimat 1 teks 3A? A. Kapal pinisi Nusantara mengarungi Samudra Hindia. B. Inggris pernah melakukan pendudukan di daerah Afrika. C. Pemerintah sedang mengembangkan kurikulum baru. D. Kabupaten Manggarai sedang merintis desa wisata baru. E. Petani berusaha mengembangbiakan varietas pada jenis baru. Pembahasannya, mari kita bahas. Ekspansi merupakan perluasan wilayah dengan cara menduduki suatu wilayah dari negara lain. Kalimat yang maknanya sejajar dengan kata ekspansi adalah kalimat di jawaban B. Inggris pernah melakukan pendudukan di wilayah Afrika. Nomor 8. Apa simpulan kedua teks di atas? A. Pemasaran ponsel meningkat karena menggunakan teknologi Android. B. Android ramah pengguna karena dirancang bagi kemudahan pencarian informasi. C. Aplikasi ponsel berkembang pesat setelah menggunakan sistem Android. D. Bisnis ponsel Android yang menjanjikan membuat produsen ponsel berinovasi. E. Ponsel terkini memadukan dua teknologi modern yang mempercanggih ponsel. Mari kita bahas pembahasannya. Pembahasannya, simpulan harus sesuai dengan gagasan utama teks. Maka diperoleh simpulannya adalah jawabannya D. Bisnis ponsel Android yang menjanjikan membuat produsen ponsel berinovasi. Nomor 9. Informasi manakah yang terdapat pada teks 3B tetapi tidak terdapat pada teks 3A? A. Aplikasi Android di BlackBerry. C. Jenis BlackBerry terbaru. C. Perkembangan pesat Android. D. Ekspansi Android. E. Perpaduan teknologi Android. Mari kita bahas pembahasannya.
Informasi yang terdapat pada teks 3B tetapi tidak terdapat pada teks 3A adalah aplikasi Android di BlackBerry. Pada teks 3B dijelaskan bahwa terdapat aplikasi Android di BlackBerry, yakni BlackBerry Priv. Maka jawabannya adalah A, aplikasi Android di BlackBerry.